Dan 3 bahan ini kalau Anda mulai stop mulai sekarang atau kurangi dulu deh, maka dan Anda bisa substitusi, Anda ganti, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, catatannya apa? Anda kurangi dulu beberapa bahan ini. Apa saja bahannya? Ini dia bahannya. Yang pertama ini sugar, gula pasir. Ada satu buku judulnya Baby Blue Syndrome. Baby Blue Syndrome ini satu buku ini dikarang oleh seorang dokter, udah lama buku ini. Dia cerita, konfirmasi kalau bahasanya dia, sugar is a toxin. Gula itu racun. Gula pasir ya. Jadi step pertama, kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, maka stop gula. Mau nggak? Mau nggak? Jadi makan apapun nggak usah pakai gula lagi mulai sekarang. Terus saya dapat manisnya dari mana? Ini manis, buah manis. Anda butuh gulanya atau butuh manisnya? Kalau Anda butuh manis atau butuh fruktosa, glukosa segala macam, Anda makan buah. Jangan makan gula pasir. Karena si gula pasir tadi akan bikin ususnya renggang. Artinya apa? Kumpulin duit banyak-banyak, nabung banyak-banyak untuk persiapan nauzubillah min dzalik kena autoimun dan penyakit-penyakit berat yang lain. Kalau masih mau makan gula pasir. Panjang loh ceritanya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung. Ya. Jadi Ramadan yang harusnya jadi bulan sehat, tapi ketika badan lagi canggih-canggihnya, lagi bagus-bagusnya, lagi bersih-bersihnya, masuk gula, masuk minyak, masuk tepung. Betul? Gimana mau badannya recovery lagi? Udah 11 bulan, ya, udah 11 bulan disampahin terus, Ramadan nyampah lagi. Maka para sahabat itu teman sekalian, Masya Allah ya, saya baca mereka tuh, ketika bulan Ramadan bahagianya minta ampun. Saya mungkin bisa membayangkan bahagia mereka tuh kenapa? Karena Ramadan datang, mereka sudah tidak sibuk lagi urusan makanan, sibuknya sama Quran. Ini Indonesia, coba Anda lihat data statistiknya, Ramadan atau bulan Ramadan, inflasi paling tinggi loh. Betul? Ibu bapaknya sibuk makan apa, buka apa, tapi 1 juz, 2 juz gak kebaca. Ya, kalau Anda ngerti bagaimana Nabi SAW mengajarkan ini semua, Masya Allah sekalian, Anda sudah akan tidak, makan tuh cukup. Jadi beberapa teman-teman ini, saya kemarin beberapa kajian itu sudah bikin tuh tabel menu sehat 30 hari selama Ramadan. Saya pernah share di IG. Dibikin checklistnya. Itu kalau Anda pahami Ibu sekalian, itu sebenarnya segala kebutuhan nutrisi udah cukup di situ. Ada proteinnya dari minyaknya, ada lemaknya, lemak yang baik, ada karbonya, semua cukup di situ. Seratnya juga ada. Tapi catatannya apa? Saya sengaja saya menyengajakan tubuh kita untuk tidak banyak. Sebab apa? Semakin kita tidak banyak makan, maka proses ini akan terjadi dalam tubuh kita. Proses apa? Proses tubuh akan memakan sel yang rusak. Namanya apa? Namanya autofagi. Jadi Anda nggak usah ikut diet apapun sebenarnya, ya. Anda ngobatin autoimun, benerin dulu. Jadi Anda stop dulu apa yang masalahnya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kasih bahan bakarnya. Dan untuk nge-boost up itu maksudnya meningkatkan kerja dari si bahan yang kita makan tadi. Kata kuncinya apa? Biasain puasa atau ngelaparkan diri. Itu kata kuncinya. Dan semakin Anda lama laparnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini Bapak sekalian, yang terjadi adalah tubuh Anda akan berubah menjadi bulldozer. Ibarat kata bulldozer yang dia menggerus semua bahan-bahan atau sel-sel rusak. Catatannya apa? Kalau Anda lihat di angka 20. Belakang penuh, kayaknya ibu maju dikit deh. Di belakang penuh. Maju dikit. Hah?
Ya, jadi yang pertama gula pasir Anda mulai stop. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung, apapun itu. Dan yang ketiga susu sapi dan turunannya. Ya, yang keempat apa? Masih banyak, masih ada lima. Yang ke selanjutnya adalah Anda mulai ngurangi ini beras putih. Bu, saya tanya nih yang generasi Intel Pentium 1, ibu-ibu, edisi 50 gitu maksudnya, layar 50. Dulu, long time ago, ibu-ibu kita masih mau loh minum air tajin. Betul? Sekarang jangan minum. Karena si petaninya aja waktu dia nyemprotin aja dia pakai masker. Di Amerika petani nyemprot pestisida itu dia sudah pakai PPE. PPE itu peralatan keselamatan full, masker, topi, semua pakai sama dia. Mungkin orang Indonesia ini kuat-kuat mungkin ya. Makanya pestisidanya nggak terlalu ngefek mungkin. Tapi faktanya, datanya sudah terbalik zaman sekarang. Transisi, kalau Anda lihat di statistik itu, transisi penyakit-penyakit yang dulu katanya diderita atau dialami oleh orang-orang di perkotaan sekarang sudah mentransisi semua ke daerah perifer. Datanglah ke puskesmas, Anda akan banyak ketemu orang autoimun, orang hipertensi, orang stroke, darah tinggi, orang kencing manis, betul? Dari mana semua? Ya di kampung orang udah nggak kenal lagi makan sehat, anak-anak kenalnya dengan makanan snack seperti itu, kenalnya dengan sosis-sosis, begitu aja isinya. Jadi kalau boleh sekarang 20-30 tahun yang lagi sekalian, maka Indonesia ini kalau kita nggak berubah mulai sekarang, kita akan kebanjiran dengan kanker dan penyakit-penyakit autoimun atau degeneratif lainnya. Dan sekarang udah mulai kelihatan kok. Ya, udah mulai kelihatan ya pola-pola itu, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat dari nasi putih. Yang kelima apa? Minyak. Minyak apa? Minyak goyang. Nah, kita pelajarin dulu what make us sick. Jadi kita belajar dulu apa yang membuat kita sakit ya. Percaya tidak percaya, Bapak sekalian? Pak, dari dulu kan orang tua kita makan nasi. Benar, Pak. Makan nasi mereka, Pak. Tapi waktu mereka makan nasi dulu, nasi zaman sekarang udah beda. Nasi zaman dulu tidak seputih zaman sekarang. Betul? Yang pertama itu. Yang kedua, nasi zaman dulu masih banyak seratnya. Masih tinggi vitaminnya. Nasi zaman sekarang isinya apa? Karbohidrat, glukosa aja isinya. Kenapa? Dibikin cantik, dibikin keren, dibikin wangi. Masalah nggak? Masalah. Baik, kalau nggak percaya, tanyalah yang berobat ke dokter gitu kan. Lalu tanya orang diabetes, biasanya dilarang nggak makan nasi? Dilarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada vitamin, mineral, enzimnya udah nggak ada. Ya, maka kalau Anda mau makan, berarti kami nggak boleh makan nasi lagi. Cari nasi yang masih banyak itu. Ya. Masih banyak apa? Masih banyak seratnya. Contohnya apa? Contohnya beras kuning kayak begini nih. Atau kita nyebutnya beras pecah kulit. Ya, kalau Anda mau lebih simpel lagi, ganti aja pakai beras merah atau beras hitam. Kalau seandainya Anda masih pengen juga makan nasi, ya, atau mungkin nggak ketemu ini semua, ya nggak usah makan nasi, insya Allah aman-aman aja. Gak masalah. Bagaimana caranya untuk mengurangi nasi? Sebelum Anda makan nasi, Anda minum air dulu banyak-banyak.